Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur karena berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini oleh karena anugerah-Mu dan karena Tuhan punya rencana-rencana yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1b dan ayat yang keempat. Tertulis demikian. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Saudara yang dikasih Tuhan, ada tujuan dari keberadaan kita. Dimanapun kita tinggal dan berada, di situ ada visi dan rencana Tuhan. Kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1b dan 4 ini. Pada waktu itu terjadi penganiayaan di daerah Yerusalem. Peristiwa ini terjadi setelah kematian dari Stefanus yang dibunuh dengan cara dirajam. Orang-orang percaya di Yerusalem mengalami tekanan dan ancaman yang begitu luar biasa. Dan ancaman serta aniaya itu memaksa mereka untuk pergi, meninggalkan kota mereka, meninggalkan rumah, dan meninggalkan komunitas mereka. Para rasul dikatakan di sini tetap bertahan di Yerusalem, tapi jemaat mereka sebagian besar pergi. Mereka keluar dari Yerusalem dan tersebar di berbagai wilayah. Peristiwa ini di satu sisi sangat memprihatinkan, tapi di sisi yang lain ternyata ada rencana ilahi yang lebih besar. Karena ketika mereka tersebar ke berbagai wilayah, disitulah justru Injil juga menyebar. Jadi kita belajar di sini saudara, bahwa tersebarnya orang-orang yang percaya bukanlah suatu kebetulan. Bagi jemaat mula-mula pada waktu itu, tersebar ke berbagai daerah, mungkin terasa seperti sebuah kekalahan. Tapi ternyata itu dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya atas bangsa-bangsa lain. Pada waktu itu Injil hanya berpusat di Yerusalem, tapi dengan adanya aniaya justru makin meluas ke Yudea dan Samaria dan akhirnya ke ujung bumi. Ada kecenderungan di mana orang-orang percaya lebih suka berkumpul di satu tempat, yaitu di Yerusalem. Mereka lebih senang ada di sana. Tapi Tuhan izinkan terjadinya aniaya untuk membuat mereka tersebar kemana-mana. Ada kalanya saudara Tuhan bekerja mengizinkan keadaan sulit untuk membuat kita menggenapi rancangannya. Itu sebabnya berserah senantiasa dan bersyukur kalau Tuhan membawa kita dan menaruh kita di satu tempat karena ada maksud rencana Tuhan agar kita dapat menjadi saksi-saksinya. Tersebarnya orang-orang percaya pada waktu itu membuat Injil juga tersebar. Di ayat yang keempat dikatakan, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Tugas pemberitaan Injil bukan hanya beban para rasul, tapi beban kita semua. Mereka yang tersebar itu tidak menyembunyikan iman mereka. Mereka tidak larut dalam kepahitan, tapi mereka dengan aktif memberitakan kabar keselamatan. Saudara yang dikasih Tuhan,
Ada kalanya kita tersebar oleh karena keadaan kita. Mungkin kita diharuskan pindah kerja, ditugaskan di luar kota, ditugaskan di daerah, ditugaskan di luar negeri. Mungkin pindah sekolah, studi di tempat yang baru, terpisah dari keluarga. Tapi itu semuanya, saudara, ada maksud Tuhan. Tuhan menempatkan setiap kita agar kita menjadi saksi-saksinya dan menjangkau orang-orang yang belum percaya. Tidak ada tempat yang kebetulan bagi setiap kita yang percaya. Setiap tempat di mana kita berada adalah ladang misi yang disediakan Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pembawa kabar baik di tempat di mana kita berada. Jangan jadi seperti Lot yang tidak dapat berbuat apa-apa di Sodom dan Gomora. Tapi mari jadi berdampak, jadi terang dan garam dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti bahwa Tuhan menempatkan kami di daerah, di kota, di desa, dimanapun kami berada saat ini, dengan suatu tujuan agar kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Mampukan kami Tuhan dengan kuasa-Mu Roh Kudus untuk dapat menjadi saksi-Mu, menjadi pembawa kabar baik bagi orang-orang di sekitar kami, dan kehidupan kami juga dapat menjadi teladan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk melangkah di dalam rencana-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami jadi berhasil berkemenangan di dalam segala perkara. Jamah dan lawat setiap kami yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Nyatakanlah kuasa, kesembuhan, mujizat dan pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.